Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Junianto dari S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya baca dalam bentuk PPT. Untuk judulnya adalah Analisis Komparasi Algoritma Klasifikasi Data Mining untuk Prediksi Penderita Penyakit Jantung. Untuk key point-nya di sini itu ada 4. Untuk yang pertama ada pengertian yang mencakup pendahuluan tentang penyakit jantung. Yang kedua adalah metodologi, pembahasan mengenai beberapa jenis metode yang akan digunakan. Hasil dan pembahasan, yaitu hasil penelitiannya dari jurnal tersebut. Terus ada kesimpulan dan saran. Terus untuk pendahuluannya itu adalah tentang penyakit jantung. Segala jenis penyakit yang menyerang jantung tentunya ya. Dan yang kedua adalah penyakit jantung sama dengan penyakit jantung, tetapi tidak sama dengan penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular sendiri mengacu pada gangguan pembuluh darah, sedangkan penyakit jantung itu hanya mengacu ke hati. Penyakit jantung adalah penyebab kematian di beberapa negara besar, seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Jumlah orang dewasa Amerika Serikat yang didiagnosis dengan penyakit jantung terdiri 26,6 juta atau 11,3% dari populasi orang dewasa. Untuk metodologinya di sini itu ada 5, yaitu decision tree, algoritma klasifikasi yang dinyatakan sebagai partisi rekursif dari ruang contoh. Terus ada KNN atau K-Nielsen-Negbur, metodologi klasifikasi pertama yang menempatkan poin K data yang paling mirip dengan titik data K terdekat untuk menentukan kelas target titik terdekat. Terus ada naive Bayes didasarkan pada teorema Bayes. Terus ada random forest. Random forest ini didefinisikan sebagai kelompok klasifikasi atau regresi tree tidak ditebang. Decision stem merupakan pohon keputusan dengan lapisan tunggal. Terus di sini ada decision tree. Decision tree adalah algoritma klasifikasi yang dinyatakan sebagai partisi rekursif dari ruang contoh. Decision tree terdiri dari node yang membentuk pohon berakar, yang berarti pohon diarahkan dengan simbol yang disebut akar. Sebuah node dengan tepi keluar disebut internal atau test node. Semua node yang lain disebut daun. Dalam pohon keputusan, setiap simpul internal membagi ruang misalnya menjadi 2 atau lebih sub-ruang, sesuai dengan fungsi diskrit tertentu dari atribut nilai. Terus yang kedua adalah K-Nielsen-Negbur. Ini penjelasannya ya. Ada beberapa rumus yang digunakan, yaitu ada Euclidean distance, terus sama persamaan kosin. Terus ada lagi yang ketiga adalah Minkowski. Itu persamanya seperti itu. Terus yang ketiga ada naive Bayes. Ini didasarkan memang pada teorema Bayes. Ada beberapa yang menggunakan teorema Bayes, salah satunya ini. Dan keterangannya seperti yang ditampilkan di layar. Oke. Terus ada random forest. Ini didefinisikan sebagai kelompok klasifikasi atau regresi tree tidak ditebang. Dilatih pada sampel bootstrap dari data pelatihan menggunakan pelatihan fitur acak dalam proses generate tree. Setelah sejumlah besar tree telah di-generate, setiap tree di-voting untuk mendapatkan kelas yang paling populer. Terus ada decision stem. Decision stem pada dasarnya merupakan pohon keputusan dengan lapisan tunggal. Perbandingan dari pohon yang memiliki beberapa lapisan, decision stem pada dasarnya berhenti setelah split pertama. Decision stem biasanya digunakan dalam segmentasi populasi untuk data yang besar. Berikut adalah hasil eksperimen algoritma klasifikasi. Untuk yang sebelah kiri ini adalah gambar hasil dataset dari kesehatan OUC algoritma. Ini yang sebelah kanan adalah grafiknya. Nah, dari data tabel algoritma klasifikasi yang menunjukkan akurasi paling tinggi adalah algoritma random forest
yang tingkat akurasinya sebesar 80,38% dan berdasarkan klasifikasi nilai uji algoritma yang tingkat akurasi failure adalah KNN, C4.5 dan decision stem. Tergolong fair classification. Naive Bayes dan Random Forest tergolong good classification. Nah, ini untuk hasil uji tesnya. Lalu untuk kesimpulannya adalah penelitian dengan menggunakan dataset penderita penyakit jantung dengan mengkomparasi 5 algoritma, yaitu decision tree, KNN, Naive Bayes, Random Forest, dan decision stem, dengan menggunakan validasi 10-fold cross validation dan uji tes. Hasil penelitian mendapatkan nilai akurasi tertinggi sebesar 80,38%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Random Forest dan Decision Stem melakukan performa terbaik dalam pengklasifikasi dan dataset. C4,5 dan Naive Bayes juga tampil baik. Kemudian KNN merupakan algoritma yang kurang baik diimplementasikan dalam dataset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.